Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Rabbana zidna ilma, ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami, warzuqna fahma, dan bukakan hati agar bisa memahami. Jadikan majlis ini majlis yang menguatkan iman kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 225. Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi, wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai'in. Sampaimu kepada Allah itu ialah sampaimu kepada ilmu yakin atau ma'rifatmu yang sempurna terhadap Allah, sehingga bagaikan melihatnya, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya Allah. Kalau tidak demikian, maka Maha Suci Allah, Allah yang Maha Agung, untuk disambung oleh sesuatu atau bersambung dengan sesuatu. Jadi yang termahal dalam hidup ini, yang bisa mengubah hidup kita adalah keyakinan kepada Allah. Ingat, ini berulang-ulang ya. Ada yang ilmu yakin, seperti orang di desa, tidak ada TV, tidak ada internet, sholat menghadap ke kiblat. Ketika ditanya mengapa menghadap kiblat, karena Ka'bahnya ada di kiblat. Bapak sudah lihat kiblat? Tidak. Sudah pernah ke sana? Sama sekali tidak. Tapi kenapa Bapak menghadap ke kiblat? Karena Ustadz mengajari saya supaya menghadap ke kiblat. Jadi tahu ada Ka'bah di Mekah sebagai kiblat dari ilmu. Yang kedua adalah yang punya TV, punya internet, dia bisa lihat Ka'bah. Oh, Ka'bah seperti ini. Kelihatan ada yang tawaf. Lalu ketika ditanya, Bapak menghadap ke kiblat kenapa? Ya, Ka'bah di kiblat. Bapak tahu tidak? Ka'bah itu bentuknya bulat. Bohong kamu. Nah, sudah lebih kokoh, tidak bisa persegitiga, dusta. Hakul yakin Ka'bah itu adalah kubus seperti segi empat yang 3 dimensi. Gak bisa dibohongi lagi, karena sudah lihat, walaupun lewat media. Namanya ainun yakin, yakin dengan penglihatan. Nah, yang ketiga adalah yang sudah pernah datang ke tanah suci, sudah tawaf, sudah mencium Hajar Aswad, sudah merasakan aromanya Ka'bah. Mana yang paling yakin di antara 3 itu? Jawab. Yang wah, Ka'bah itu kecil loh. Tidak. Ka'bah itu harumnya kayak harum mawar. Bohong.
dia bisa mempertahankan keyakinan itu. Kenapa? Karena sudah merasakan. Nah, inilah yang hakul yakin terhadap Ka'bah. Ada yang karena ilmu, ada yang karena penglihatan, ada yang karena sudah pernah merasakan. Iman kepada Allah tidak sama seperti iman kepada benda, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jadi ada orang yang percaya ke Allah, bersaksi, itu yang syahadat. Islam dia sudah asyhadu alla ilaha illallah, tapi masih mudah goyah. Yang kedua lebih tinggi dari itu, yaitu iman. Yang Islam imannya belum tentu kuat, yang iman pasti Islam. Nah, orang yang beriman kepada Allah jauh hidupnya lebih baik, dan puncaknya namanya ihsan. Orang yang anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarok, yaitu orang yang ihsan itu orang iman percaya ada Allah, percaya. Kalau orang Islam ada percaya, ya. Kalau orang iman, Allah maha dekat, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah di tempat kita mengabdi, memohon. Tapi kalau yang ihsan, bedanya adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau yang tadi masih on off tuh. Kalau yang ihsan seperti bicara begini, yakin ini Allah sedang menatap, mendengarkan, menyimak, mengetahui pikiran, mengetahui hati, mengetahui segala masalah yang ada, mengetahui semua jalan keluar. Dialah Allah yang tidak ada sekejap pun kita lepas dari Allah. Allah menyaksikan segalanya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Nah, inilah orang yang bakal bahagia. Bahagia itu benar-benar bahagia asli, tenang hatinya tuh, tidak risau dengan dunia ini, tidak sedih dengan dunia ini. Kenapa? Karena sibuk dengan Allah yang maha dekat, maha menyaksikan. Inilah sebetulnya puncak nikmat di dunia ini adalah yakin. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya ini bahagia. Yakin saja, saya diciptakan sudah dengan rezeki, nggak akan kemana-mana rezeki saya. Yang punya rezeki itu hanya Allah, yang membagikan juga Allah. Kapan datangnya, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diambil, pasti itu dengan izin Allah. Tidak ada setetes pun rezeki yang datang kecuali Allah yang meneteskannya. Jadi sudah sangat tenang, bisnis itu tenang, tenang sekali. Karena yakin semua rezeki itu Allah yang mengatur. Kita kerja keras, kita kerja profesional, kita doa, itu ibadah, pengabdian kita kepada Allah. Perkara dikasih berapa, kapan, mau diberi, mau dilapangkan, mau disempitkan, mau diambil, tidak ada masalah. Karena semuanya jadi amal. Jelas hadirin? Ini bahagia sekali. Kalau orang sudah yakin Allah maha dekat, gak ada minta-minta sama orang. Mau apa? Orang tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Ibu kalau mau bahagia,
nggak usah minta-minta sama suami. Wah, nggak minta malah nggak dikasih. Ya nasib ibu ya. Minta kepada Allah dulu. Maaf. Minta ke Allah, baru bicara ke suami. Hanya mulut, nggak usah pakai hati. Pak, belanja sudah habis, tinggal sehari lagi besok, mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya. Bu, bapak nggak punya uang sama sekali nih. Ya, Allah tahu kita tidak punya uang, kita sempurnakan ibadahnya, ikhtiarnya. Ya Allah, Engkau tahu keluarga kami tidak punya uang sama sekali. Engkau tahu kami lapar. Kami yakin semua rezeki milik-Mu. Tahan, tidak akan berkeluh kesah. Allah tahu tidak kita lapar? Tahu tidak? Terus siapa yang bisa memberi rezeki? Hanya Allah. Mungkin setengah hari, sore hari, nanti pada waktunya Allah gerakan aja siapa. Mungkin ada yang tiba-tiba sepertinya kebetulan. Oh, tidak ada yang kebetulan, semuanya Allah yang menggerakkan. Tidak ada yang kebetulan. Bagaimana kebetulan? Semua makhluk ciptaan Allah, semua makhluk milik Allah, semua makhluk dalam genggaman Allah. Tidak ada nikmat sekecil apapun yang bisa datang tanpa izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Gitu kalau sudah yakin tuh hadirin. Bagaimana kalau nggak ada? Jual, nggak apa-apa jual. Jual jaket, jual sepeda, nggak ada masalah. Itu juga milik Allah, benar? Allah menyiapkan tabungan habis, nggak ada masalah. Jual ini, jual rumah, nggak usah pakai berat. Tapi dulu nyarinya susah, nggak, dulu juga yang ngasih Allah. Kalau udah waktunya dijual, jual. Tapi kami jadi ngontrak, gak apa-apa, sama aja kok, tempat berteduh. Tapi tiap bulan nanti kami harus bayar kontrakan. Ya iya, masa ngontrak gak bayar? Yakinlah Allah Maha tahu segalanya. Ikhtiar, kerja keras, doa yang banyak, sebagai sebagai apa? Ibadah. Ibadah. Tidak harus minta sekarang, datang sekarang, enggak. Bagi kita yang ngatur rezeki, ngatur terkabulnya doa, biarlah Allah saja yang Maha tahu kapan waktu terbaik, berapa jumlahnya, yang paling aman buat kita supaya tidak ujub, tidak riya. Allah Maha tahu. Sempurnakan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat we terus, semangat terus sebagai amal. Contoh ya, orang tua ingin anak soleh, benar? Ibu ingin anaknya soleh. Kalau yang lelaki ya, kalau yang perempuan soleha, bagus. Ingin suami ibu makin soleh? Mau tidak? Gimana caranya? Nah, langsung bingung. Suami ibu ciptaan siapa? Milik siapa? Yang menggenggam suami ibu siapa? Yang kuasa membulak-baliknya hatinya siapa? Ibu bisa membulak-balik hati suami tidak? Diancam oleh ibu kira-kira suami jadi nurut tidak? Udah jelas jawabannya. Ditakut-takutin oleh ibu suami jadi takut tidak? Sepertinya takut, aslinya enggak. Ibu ingin suami jadi lebih baik, gampang. Gimana caranya? Ibu jadi istri yang disukai Allah, begitu aja. Lakukan yang terbaik. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Saya sudah ngingetin tapi nggak nurut aja. Terus saja ingetin. Kenapa? Karena
Membantu orang jadi baik adalah ibadah. Kapan jadi baiknya? Ya Allah yang ngebulak-balik. Sama lelaki juga gitu, Pak. Saya baru lihat itu tayangan di sebuah medsos. Kalau suami salah, suami ngaku, kemudian minta maaf, urusan selesai. Kata beliau ya, kalau istri salah kemudian nangis, jadi rewel, marah-marah, nyalahin suami, suami minta maaf, baru selesai gitu kan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau memang rutenya begitu, yang penting selesai. Benar? Halo? Kenapa menjiwai sekalian? Udah garisnya gitu sepertinya, Pak. Udah nggak apa-apa, jalanin. Apakah kita menasehati orang bisa berubah? Enggak. Yang merubah adalah Allah. Jadi menasehati itu apa? Amal soleh, ibadah. Dah. Nasihat, beri contoh yang baik, nasihati yang baik. Caranya baik, gak usah pakai marah-marah. Doa yang baik. Allah melihat semuanya. Allah lihat kita memperbaiki diri. Ya Allah, ampun, anak saya seperti ini akhlaknya karena saya orang tuanya yang belum baik. Engkau tahu akhlak saya belum baik, saya belum jadi contoh, hati saya keras, saya sering memberi contoh buruk. Engkau menyaksikan akhlak saya, ampun ya Allah, saya belum jadi orang tua yang baik. Benar-benar jujur ngaku. Tolong ya Allah, hanya Engkau yang kuasa menyolehkan anak ini. Berusahalah jadi contoh yang baik. Ingin anak sopan, kita yang paling sopan. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Ingin anak rajin, kita yang rajin. Ingin anak dermawan, kita paling dermawan. Apa yang terbaik yang ingin ada pada anak, usahakan ada pada diri kita sebagai dakwah. Amal soleh juga. Udah gitu bicara baik-baik ke anak, karena bukan kata-kata kita yang bisa mengubah. Kita memberi nasihat adalah amal soleh. Nggak bisa. Ini ceramah ini apa bisa mengubah? Mengubah apa? Saya tidak bisa mengubah siapapun. Kalau harus mengubah hati, saya nggak tahu hatinya kayak apa. Gimana mengubahnya? Kalau supaya bikin cerdas, lah yang punya otak siapa? Ini bicara adalah, masa nggak nyambung-nyambung? Bicara ini sebagai amal soleh. Udah. Pulang dari sini nggak ada yang nurut, ya berarti saya tobat. Belum kepake nih mulut saya jadi jalan perubahan. Makanya kalau suami nasehatin istri, istri belum mau nurut, tobat. Siapa yang harus tobat, Pak? Bu, ibu nggak usah ikut campur deh ya, suami kan. Kami udah tahu ya Bu ya. Ibu meni bahagia lihat suami harus tobat. Siapa yang harus tobat, Pak? Kita. Tobat aja terus. Aneh, dia yang gak nurut, kita yang tobat. Tobat aja. Karena boleh jadi belum nurutnya istri karena terhalang oleh dosa-dosa yang belum ditobatin. Gak ada ruginya tobat. Oh ibu, benar tuh, dengerin suami. Ya udah, ciri-ciri orang yang nggak mau berubah kayak gitu ya. Sibuk ingin orang lain yang berubah. Padahal rumusnya kan pernah disampaikan, tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah, bukan nuntut yang lain berubah. Jadi begitulah. Jadi terus sampai kapan ini? Ini udah sama-sama tua kok masih gitu aja kelakuannya.
Sampai kapan? Sampai kita mati. Ini saya udah menjelang mati nih, tapi dia belum berubah, jadi bagaimana? Ya silakan aja meninggal ya. Semuanya udah dicatat, semuanya dicatat. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh Allah kalau ikhlas. Jadi begitu hadirin, terus aja kita mau berbuat yang terbaik, nggak usah jengkel. Dan jengkel tidak akan merubah. Semakin tidak nyaman di rumah, semakin gigih tobatnya, karena kita yakin yang mengubah adalah Allah. Kalau kita merasa kita yang mengubah, kita jatuhnya jengkel. Ini teh gak nurut-nurut, udah dinasehatin berulang-ulang, masuk telinga kiri, masuk ke telinga kanan, jadi mampet. Nggak usah begitu, terus saja, karena bagi kita ibadah, amal soleh. Jelas tidak nih? Kalau gini hidup lebih ringan, lebih ringan. Nyari kerja, lamar sana, lamar sini, belum ada yang nerima, putus asa jangan. Terus melamar, sambil tobat, sambil setiap langkah jadi zikir. Allah tahu tidak kita nyari kerjaan? Tahu tidak? Ya sudah, ya Allah, saya lakukan ini semata-mata karena Engkau. Beri saya pekerjaan yang membuat saya dekat denganmu, yang membuat ibadah saya terjaga. Baru juga mau ngetok, mau ngelamar ya, tidak menerima lamaran, padahal baru begini. Ya Rob, Engkau sudah menyaksikan. Ada yang sudah tok. Nah, silahkan duduk. Ada yang mau melamar? Iya. Kami baru bangkrut. Ngapa ya? Tenang. Semua dicatat. Semua dicatat. Langkah, capek, ongkos habis, ya, lapar. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Jalani saja hidup ini. Jalani. Saya ridho, ya Allah. Engkau tahu yang terbaik. Dan terus istighfar, ampun ya Allah, kesulitan ini pasti diundang oleh dosa-dosa saya yang melimpah ruah. Astagfirullah, saya sering menyusahkan orang tua, kata-kata saya sering nyakitin orang, mata saya tidak terjaga. Terus sambil jalan sambil tobat. Allah tahu kita tobat tidak? Nah, ada waktunya nanti. Pinjam uang, pinjam ke sini tidak dikasih, pinjam ke situ tidak dikasih, nggak usah kecewa. Kalau kecewa pasti ngarap-ngarap ke makhluk. Udah, kalau Allah mau ngasih pasti ada yang ngasih. Kita pinjam, mungkin astagfirullah, saya terlalu berharap ke orang ini, dia kaya, dia suka ngasih ke orang, kita jadi berharap ke dia. Allah tahu kita lebih berharap ke makhluk daripada berharap ke Allah. Bisa dibalikan hatinya jadi enak lihat kita. Kalau kita kecewa, sakit hati, berarti bersandar ke makhluk. Jangan hadirin. Nah, nikmat terbesar itu seperti itu. Kayak dagang. Ini sudah sering dibahas. Ada pedagang di sini? Udah dagang, di sebelahnya ada yang dagang yang sama. Coba gimana? Jawab. Jadi bahagia tidak? Enggak. Kenapa enggak? Karena menyangka rezeki kita akan berkurang gara-gara ada dia. Ini yang dagang di sebelah kita siapa? Makhluk Allah bukan? Jawab. Siapa yang ngasih rezeki kepada beliau? Mungkin tidak rezeki kita berkurang gara-gara ada beliau. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi nyata loh, gara-gara ada yang sebelah, dulu omset saya 2 juta sehari, sekarang jadi 1,5 juta. Gara-gara dia. Kata siapa? Emang jatahnya tinggal segitu.
Bukan karena dia, masa gara-gara Allah ngasih rezeki ke dia kemudian punya kita jadi berkurang? Enggak. Kalau Allah mau ngasih segitu ya segitu. Makanya jangan suka ngarang ya. Kita tuh harusnya untung nih 10 juta. Kata siapa? Itu kan karanganmu. Yang ngatur rezeki teh Allah. Jadi kalau rencana 10 juta dapat 5 juta bukan rugi, emang segitu rezekinya. Kayak yang kurang ngerti nih, kayak yang ngerela dengan ilmu ini nih. Terus mau diapain? Kalau udah dapat segitu ya syukurin. Nanti Allah kan melihat kita bersyukur, tinggal dibuka yang lainnya. Ini malah jengkel. Kita tuh harusnya untung 1 miliar, tapi kita hanya dapat untung 995 miliar. Waduh, malah kegedean lagi. Udahlah, biasa aja lah dunia. Dunia mah kayak pakai sepatu, kalau ada tuh simpen wae, nggak usah diinget-inget ya. Dunia gak boleh lengket di hati, biasa weh. Yang lengket itu pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lengket sama dunia pasti sengsara dong. Apalagi kalau kita rencananya ini sekian, omset sekian. Kita punya rencana, Allah punya rencana tidak? Yang bakal kejadian rencana siapa? Pusing. Ada ini teman cerita, ini perkiraan jambu ini bakal laku nih, cerita ke AA. Ternyata tidak laku, tapi jambu lain yang diperkirakan tidak laku jadi laku. Aneh katanya. Nggak ada yang aneh, suka-suka Allah. Dunia ini milik Allah sepenuhnya, suka-suka Allah. Kapan dikasih, siapa dikasih, ditahan, diambil, dilapangkan, disempitkan, dibuka, ditutup. Nggak harus selalu sesuai dengan rencana dan pikiran kita. Kita itu merencanakan ikhtiar, doa sebagai amal soleh. Coba kalau kita udah ini rencananya untung, tapi ketipu, rugi tidak? Takut dia nyebut tidak, takut ketipu. Ya kalau kita ketipu, kita untung. Untung apa? Untung bukan kita yang nipu, ya kan? Yang diambil uang milik siapa? Jawab. Kenapa kita yang emosi, Udah tobat, siapa tahu zakatnya selama ini tidak sempurna bayarnya. Jadi diambil oleh Allah. Kasihan mah yang nipu, dia udah jadi dosa, ya kan? Kita kalau ridho, faman rodiya falahu ridho, Allah ridho ke kita. Kalau kita ditipu kemudian kita tetap sabar, kita dapat pahala, gak ada ruginya. Yang rugi itu yang nipu atau tidak ridho ketika takdir ditipu, tidak sabar dan tidak syukur. Sebetulnya ketika kita dicuri itu masih banyak nikmat yang harus kita syukuri. Benar? Coba ingat ilmu sakit gigi. Kalau Bapak sakit gigi sabar atau syukur? Jawab Pak. Takut. Nyebut syukur takut terkabul sakit. Nyebut sabar salah. Gimana Bu kalau sakit gigi, sabar atau syukur? Santri, kalau sakit gigi bagaimana? Sabar dan syukur. Untuk yang sakitnya sabar, untuk yang tidak sakitnya banyakan mana, yang sakit atau yang tidak sakit? Jadi kalau sakit gigi banyak sabar, banyak syukur. Tuh, gigi sakit satu, lidah sakit tidak, lok-lakan tidak, tembolok mah ayam ya. Hidung, mata, rambut, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, jangan, wah semuanya sehat. Cuma gigi satu yang sakit. Masa kita lupa kepada nikmat yang ada?
Untuk yang sakit sabar, yang tidak sakit harus syukur. Ada nih di luar negeri cerita, suaminya pemarah, sambil dimarah suaminya, istri ini bersyukur. Apa syukurnya? Alhamdulillah, saya tidak ditakdirkan jadi pemarah seperti suami saya. Bagaimana kalau saya yang takdirnya jadi pemarah begini? Sangat menzolimi orang. Ya Allah, semoga kemarahan suami ini jadi penggugur habis dosa-dosa saya. Sangat bisa jadi saya dimarah karena dosa saya selama ini nyakitin banyak orang. Jadi suami ngawek-wek marah, istrinya punya pikiran sendiri. Tuh gitu. Kalau yakin ada Allah, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui segalanya, Maha baik, hidup ini nggak ribet. Mau diapain saja diri kita pasti baik oleh Allah tuh, benar? Halo? Ini punya siapa diri ini? Jawab. Allah baik tidak? Salah, bukan baik, Maha baik ya. Allah Maha baik. Pernah enggak Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sehari aja kita dijelekin oleh Allah, pernah? Sejam? Semenit? Sedetik? Gitu? Enggak ada. Mau diapain aja, Allah Maha baik. Diapain aja pasti perbuatan Allah itu baik, pasti ada kebaikan di sana. Walaupun ketipu, sakit, apalah terserah, pasti Maha baik. Udah pasti diukur, udah pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan pahala sebanding dengan musibahnya. Nah, sing ridho ya, hati ridho. Sakit gigi ridho, sambil pergi ke, ngapain pergi ke dokter gigi? Kenapa ikhtiar? Sebagai apa? Ibadah, amal soleh kita. Pas sampai di dokter gigi, ada tulisan besar dan potret dokter lagi gini, maaf ya, ngarang, maaf ya, hari ini saya tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Nggak ada lah kayak gini ya. Terus gimana? Dokternya nggak praktek? Jawab, ridho dulu. Jangan mengatakan, tahu gini saya nggak akan pergi. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe ya kan? Ngarang. Ini persis seperti ada yang kentut. Jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah nyebar ya kan? Terima sambil istighfar. Jangan perginya kita nggak doa dulu ke Allah ya. Kan kalau doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Tadi enggak doa. Kalau doa boleh jadi nanti ada informasi dokternya enggak praktek. Ya sudah, terima sambil pulang lagi. Begitu. Kalau makan obat gimana? Perlu tidak makan obat? Makanlah. Apakah obat bisa menyembuhkan? Jawab, tidak sama sekali. Lalu ngapain dong kita makan obat? Sebagai amal soleh kita. Bismillah ya Allah, Engkau Rasulmu menyampaikan setiap penyakit ada obatnya. Kalau ini syariat kesembuhan darimu, Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Saya minum obat ini semata-mata mencari ridhomu. Bismillah, beres. Begitu hadirin. Jadi Allah terus Allah.
Apa yang bukan milik Allah? Apa yang bukan milik Allah? Kita ini diciptakan untuk apa? Ibadah. Yang lain-lain mah gampang. Kalau kita serius ke Allahnya, inti dari ibadah itu la tusyrik billah. Hatinya tuh enggak menuhankan yang lain selain Allah, enggak menghambakan dirinya. Apapun yang dilakukan benar-benar ya Allah, semata-mata hanya Engkau ridho. Enggak penting pujian, penilaian, penghargaan, balas, enggak. Allah aja. Saya lakukan ini semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya masak untuk suami saya, semoga Engkau ridho. Saya ngepel, semoga Engkau ridho. Saya belajar, semoga Engkau ridho. Tidak ada yang kita lakukan kecuali benar-benar mengharapkan Allah Tuhan kita jadi suka, nerima ke kita. Dan yang kita lakukan harus yang diperintahkan, harus yang sesuai. Udah gitu aja. Nanti gimana usaha, nanti dibimbing. Kalau saudara pengusaha, jadi nanti. Kalau saudara harus kaya, jadi insya Allah. Gak akan kemana-mana. Dan yang menentukannya juga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pengen gak dikasih, enggak. Udah kursus menjadi kaya cepat, gimana sih? Ada kursus cepat kaya atau yang kaya siapa? Nah, itu trenernya yang bikin kursusnya. Tetap wen saya tahu bokeh. Karena dia kebanyakan kursus. Kalau ingin dijamin oleh Allah tuh takwa, kalau bisa ada kursus ketakwaan. Itu jarang yang kayak gitu. Tapi ini sebetulnya sedang upaya untuk jadi ahli takwa. Demikian rekan-rekan sekalian. Siapa yang nanya dapat buku? Tidak boleh menyusahkan orang lain. Ini ada buku Bahaya Lisan, ya. Ada doa jalan berubahnya takdir. Ini semua disesuaikan judul buku ini dengan wajah jamaah. Karena ini wajahnya wajah banyak masalah, kiat menghadapi persoalan, ya, cocok. Dia cocok terus nih. Nah, ini juga nih, karena ini kelihatan salah urus, agar hidup Allah yang ngurus. Ya. Ini apalagi nih? Jadi kayak jualan begini hadirin. Ini kitab Syarah Al-Hikam. Aslinya begini ya. Ini kok banyak buku-buku tulisan begini yang aslinya. Saya termasuk yang tidak bisa menulis lama. Kata seorang profesor, saya termasuk disleksia. Tahu disleksia? Nggak tahu ya, nggak usah tahu lah. Disleksia itu salah satu susah nulis, ada yang tidak tahu kiri kanan, ada yang pikiran pendeknya sotemnya jadi lupa. Saya dan anak saya disleksia, yang bungsu. Tapi katanya, kata profesor itu, yang disleksia ini banyak akalnya, itu aja lah ya. Jadi aneh, bukunya terbit terus padahal dia jarang nulis, direkam kaset ya. Jadi ceramah ini direkam, kemudian ada seorang penulis yang baik hati, dia nggak ditulis namanya di sini, Tawadu, siapa deh? Oh, yang suka nulis teh. Adalah pokoknya ya. Beliau sudah soulmate karena paham betul ceramah ini dari lama, kemudian ditranskrip, dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian dikirim ke para ustadz. Ustadz Mulyadi juga kan bagian memeriksa, diperiksa dalilnya benar atau tidak dan sebagainya. Jadilah buku yang jauh lebih baik dari yang saya ceramahkan gitu. Jadi ini aslinya kabar karya bersama itu ya. Harus ngaku ya. Tapi di sini kok ditulis Abdullah Gimnastiar, yang nulis bukan saya ya. Ini yang nulis percetakan. Udah nggak usah banyak bicara. Sok mau yang mana? Bu nanya, Bu. Siapa yang mau nanya?
Aduh, jangan tuh ya, beda. Kalau waktu-waktu biasa disuruh nanya, enggak, ayo udah lihat hadiah mananya. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menyikapi hidup ketika kita sudah berusaha menjadi baik, ketika kita sudah berusaha bermanfaat untuk orang lain, tapi ternyata usaha kita ini seolah sia-sia karena selalu dinilai orang itu semua tidak ada artinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang jadi masalah bukan orang yang menilai, yang bermasalah kita merasa udah baik. Namanya ujub. Harusnya dibalik. Semua ini pasti karena dosa saya, karena ibadah saya belum bagus, sholat saya belum khusyuk, amal saya belum ikhlas, ngaji saya belum benar, begitu. Jadi masalahnya adalah sudah merasa baik, makanya digerakkan aja oleh Allah, yang lain untuk nyalahin terus. Coba diubah, insya Allah. Karena semua kepahitan itu diundang oleh dosa. Jadi kalau ada orang yang nyalahin bikin gak enak, udah PDLT saja. Apa PDLT santri? Kurang jelas, ulangi. Nah, jawabannya adalah perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kenapa kita sakit hati disalahin? Karena kita tidak ikhlas. Kita lebih ngarep-ngarep dinilai orang daripada ingin diterima Allah. Itulah yang membuat sakit. Kalau orang ikhlas mangga wae ya, mau dipuji mau tidak muji, mau nyaci, itu mah urusan beliau dengan Allah. Urusan kita diterima oleh Allah. Jadi sakit hati itu ciri-ciri kita kurang ikhlas. Dah ya, cocok tadi bukunya ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya mau tanyakan, Satu. bagaimana cara kita agar sholat itu lebih khusyuk lagi? Susah, nggak jadi dapat hadiahnya. Wah, Bapak mah nyindir. Tahu dari mana saya nggak khusyuk, Pak? Saya susah jawabnya karena saya juga masih perjuangan untuk khusyuk. Tapi yang saya dapatkan ilmunya, orang khusyuk itu pertama memang sangat ingin khusyuk. Tidak semua orang yang sholat ingin khusyuk. Ada yang sholat gitu aja. Pertanyaannya, ingin tidak khusyuk? Seberapa pinginnya? Karena khusyuk itu tidak susah. Ini kelihatannya khusyuk ya dari tadi. Ya kalau nggak khusyuk mau gini Pak. Yang kedua, ilmunya. Banyak orang yang ingin khusyuk tapi nggak pernah belajar arti bacaan sholat. Allah tahu dia nggak pengen khusyuk, udah nggak belajar. Bagaimana kita bisa khusyuk dengan sesuatu yang kita tidak paham? Benar? Paling nanti khusyuknya itu adalah, saya juga tidak tahu yang tidak paham itu khusyuknya kebacaannya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi tidak ingat kemaknanya. Tidak ingat bahwa beliau sedang berkomunikasi dengan Allah. Yang ketiga, tumaninah Pak. Kalau sudah belajar memahami, lakukan sholat itu dengan tenang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang saja. Subhana rabbiyal azim. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, udah belum Fatihahnya? Udah agak lama. Kan dia tadi sama-sama. Dia udah ruku, berarti udah kan? Allahu Akbar gitu. Ada lama lagi sujud kayak ini, sujud keberapa nih? Lama, ya Allah tolonglah berikan petunjukmu. Ini sujud keberapa? Kalau kita tergesa-gesa itu susah khusyuk. Doa ke Allah supaya diberikan sholat khusyuk. Katanya begitu Pak.
Orang sholat khusyuk tuh kayak buka brankas. Saya juga nggak tahu bukannya, hanya saya lihat di film maling aja ya nggak, ceklek ceklek begitu. Setiap angka itu hati-hati. Nah sama tiap bacaan itu hati-hati. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, salah satu faktor kunci khusyuk adalah takbir. Allahu Akbar. Ketika menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pencipta, penguasa jagat semesta alam. Dan dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya, apalagi kita. Allahu Akbar, selesai itu semua, ya kan? Nggak mungkin nyebut Allahu Akbar yang kebayang peda, penghinaan, ya kan? Istri kalau takbirnya bagus, hilang tuh waktu sholat tuh Pak. Istrinya suka ngambek, Allah plus hilang. Tapi kalau dalam sholat lebih banyak ingat istri, berarti kurang takbirnya, gitu. Ini teori Pak. Saya juga sedang belajar dan berlatih. Mau yang mana? Jereng, Han? Bebas. Han? Ngeceng ini ya. Oh itu yang lain kalau dengki, kalau nggak rela dengki. Oh si bapak, saya ngeceng, jangan, tenang aja, kan udah dibilangin. Nah teori mah gampang Pak, tetep kehel ya. Demi kebahagiaan bapak, yang lain harus ikut bahagia, nggak usah tepuk tangan. Pak sing soleh, sing khusyuk sholatnya. Kenapa? Terima kasih Pak. Kenapa saya senang? Karena orang pengen khusyuk dalam sholat ini, orang yang serius ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana agar setiap hari kegiatan-kegiatan kita jadi amal soleh? Terima kasih. Tunggu dulu. Kenapa Ade ingin kegiatan jadi amal soleh, bukan kegiatan kita, kegiatan Ade aja ya, jadi supaya nggak ada fitnah di antara kita. Ya, kegiatan saya. Kenapa ingin jadi amal soleh? Agar bisa menjadi penggugur dosa. Agar bisa jadi Penggugur dosa. penggugur dosa. Amal soleh penggugur dosa. Amal soleh itu kunci bahagia. Apa syarat amal soleh nak? Apa syarat amal soleh? Ada berapa syarat amal soleh? 2. 1, niatnya harus ikhlas, dan yang kedua caranya ittiba kepada Rasulullah sesuai dengan tuntunan. Bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Ingat baik-baik. Jadi fokuslah bagaimana meningkatkan iman dan bagaimana aktivitas kita jadi amal soleh. Nah gerbangnya adalah ilmu. Orang tidak bisa kuat iman tanpa ilmu agama, tidak bisa. Dan tidak bisa beramal soleh tanpa ilmu agama. Makanya doa harian penting adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua warizqan thayyiban. Yang ketiga wa amalan mutaqabbalan. Tuh 3 target harian. Yang pertamanya apa? Ilmu. Tanpa ilmu tidak ada rezeki yang baik. Tanpa ilmu tidak ada amal yang diterima. Caranya Ade terus belajar dan amalkan, gitu aja. Dari dengar ceramah ini apa yang mau Ade amalkan? Gak usah semuanya, pegang 1 poin. Sesudah ini saya mau ngamalin ini, apa? Ada yang keterima nggak ceramah tadi? Ada. Apa? Terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Hah? Ini jadi bahaya lisan nih, turun. Selalu sabar dan bersyukur dan berusaha untuk menjadikan semuanya yang terbaik.
Emang saya ceramah itu ya? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Luar biasa ini. Jadi lebih bagus dari ceramah saya. Udahlah. Jadi kalau habis dapat suatu ceramah gini, pegang. Mungkin nggak semua materi bisa kepegang, ya. Ah, ini nih dapat nih, amalkan. Kalau boleh deh, berhentilah berharap sesuatu dari makhluk. Jangan pengen dipuji, jangan pengen diakui. Udah lepas aja, ya. Berharap dari makhluk, cukup berharap dari Allah. Yang mana nih yang cocok ya? Yang mana yang cocok nih? Ada yang mau yang mana? Doa pengubah takdir. Oh, keren. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf banyak kesia-siaan atau perkataan yang tidak pada tempatnya. Semuanya nanti dihisab. Kadang-kadang saya sadar Allah sedang melihat, mencatat, kadang tidak ingat, tapi tetap ingat tidak ingat bakal dicatat perkataan ini. Harusnya selalu ingat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi ahlul yakin padamu. Karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Jadikan kami benar-benar menjadi ahli taubat, ahli taqwa, orang yang ikhlas dan orang-orang yang ihsan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sembuhkan jamaah santri yang sedang sakit ya Karim. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit masalah ya Allah. Berikan jalan keluar yang hidupnya dalam kesulitan. Bukakan pintu rezeki yang sedang dililit hutang, yang dalam kekurangan. Kabulkan ya Allah hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang bisa menolong selain hanya Engkau. Kuatkan imannya ya Allah. Sempurnakan kemuliaannya fid dunia wal akhirat. Lindungi dari kejahatan kaum zalimin. Bebaskan dari penjajahan ya Allah. Cukupi segala keperluannya. Hibur hatinya ya Allah. Turunkan sakinah dalam keadaan apapun. Jadikan ahlul jannah ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.